Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya masih selalu dan senantiasa berharap dan berdoa bagi Anda semua. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020. Hari biasa dalam pekan Paskah kelima. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, panggilan untuk mengikuti Kristus adalah panggilan untuk melakukan apa yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh Yesus. Apa yang sudah dilakukan Yesus, kita dipanggil untuk melakukan itu. Sehingga semakin hari hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan atau peziaran hidup kita adalah suatu perjalanan peziaran untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Dan satu hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan berdasarkan Injil hari ini, berdasarkan perkataan Yesus sendiri, adalah dengan menjadi serupa dengan Yesus, itu bukanlah jaminan bahwa kita akan dicintai, kita akan disenangi, kita akan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berpikir bahwa kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, maka banyak orang yang akan menyukai kita. Banyak orang yang akan senang dengan kita. Karena menjadi serupa dengan Kristus berarti kita menjadi orang yang baik, orang yang sempurna, orang yang luar biasa. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi pada Yesus. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Ia baik dalam segala hal. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya, semua adalah baik dan sempurna. Tidak ada cacat dan celah pada diri Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada Yesus? Yang terjadi adalah Ia dibenci, Ia tidak disukai, Ia dianiaya, dan bahkan Ia dibunuh. Walaupun tidak ada satupun cacat, celah, dan kesalahan dari dirinya. Ia diperlakukan seperti seorang penjahat, seperti orang yang sudah melakukan kejahatan besar, padahal tidak ada sedikit pun kesalahan pada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa yang menimpa Yesus mengingatkan kita bahwa sebaik apapun diri kita hari ini, itu tidak serta-merta membuat semua orang yang ada di sekitar kita akan menyukai kita, akan menyenangi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebaik apapun kita, akan ada saja orang yang tidak menyukai kita, akan ada saja orang yang membenci kita. Kebenaran yang tidak bisa kita abaikan adalah kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Karena banyak orang yang senang kalau kita melakukan apa yang mereka kehendaki. Dan kehendak, keinginan masing-masing orang itu beragam, bermacam-macam.
sehingga kita tidak mungkin memenuhi keinginan kehendak mereka masing-masing. Maka jelas bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Itu adalah suatu kebenaran yang tidak dapat kita abaikan. Maka dengan kesadaran itu, kesadaran akan kebenaran itu, kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik hanya karena ada orang yang tidak menyukai kita, hanya karena ada orang yang tidak menyenangi kita, walaupun kita sudah berbuat banyak hal yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus tetap baik. Omongan orang yang negatif tentang kita, kebencian orang lain terhadap kita, bukanlah ukuran untuk kualitas diri kita. Ukuran kualitas diri kita adalah seberapa mampu kita berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Ketika kita tetap berbuat baik, meski terus dihujat dan dijahati, maka saat itu kita berada di jalur yang tepat untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus yang sedemikian sempurna saja masih dibenci dan dianiaya, bahkan dibunuh. Apalagi kita yang masih harus jatuh bangun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dibenci, dihujat, dan dijahati orang karena berusaha untuk menjadi baik. Itu tidak boleh sampai membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Tetaplah lakukan kebaikan. Kristus sudah melakukan kebaikan tetapi dibenci orang dan ia tetap melakukan kebaikan. Kita sudah melakukan kebaikan tetapi kemudian ada orang yang membenci kita dan kemudian kita tetap melakukan kebaikan. Saat itu kita sudah menjadi serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri berkata, "Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Ya, Yesus sudah mengatakan, Dia yang sebagai Tuhan, Dia yang sebagai guru saja dibenci dan dianiaya. Apalagi kita yang hanya seorang murid, hanya seorang pengikut yang sedang berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Kita tentu akan juga mengalami penganiayaan, mengalami penghujatan, walaupun kita sudah banyak melakukan kebaikan. Yesus sudah memperingatkan kita, dan Yesus ingin kita tetap berjuang, kita tetap berusaha untuk melakukan kebaikan. Apapun situasi dan keadaannya, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah menjadi orang yang baik, tetaplah menjadi agen kebaikan di tengah dunia ini. Dan dengan demikian, kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus, kita adalah sungguh-sungguh sahabat Kristus, dan kita sungguh-sungguh menjadi gambar Kristus yang nyata di tengah dunia. Salam, Tuhan memberkati.